Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu orang untuk tilawah ya sebelum kita mulai perkuliahan hari ini. Silakan. Dari kelas A, boleh dari kelas A siapa? Ya, silakan. Yang sukarela. Mudah-mudahan barokah ya. Erlangga, bisa Erlangga? Oh, kelas B ya Erlangga. Gak apa-apa, Erlangga sudah ada. Oh, ini senangnya ditunjuk kayaknya ya. Erlangga ya, Erlangga. Erlangga on. Boleh sama Sarah, Ibu. Oke, sok sama Sarah ya. Jadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu mood itu Siti Sarah belum dibuka mic-nya. Maaf Ibu tadi keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza an-nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud taghwaha
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم hilang. Sinyalnya nggak stabil kayaknya ya. Ya sudah. Ya, shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Siti Sarah. Sepertinya ininya ya, sinyalnya kurang bagus. Saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita semua bisa berkumpul lagi di via Zoom untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ini sengaja saya kumpulkan lagi via Zoom, tidak melalui mode video rekaman karena tadi ya nggak apa-apa Siti Sarah, nggak apa-apa, sinyalnya nggak stabil. Oke. Ya terima kasih ya. Kita lanjut saja, tadi dianggap sudah selesai. Jadi kelihatannya apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu via video maupun Anda harus tugas baca buku, ini sepertinya ada yang tidak tersampaikan dengan baik, sehingga bisa jadi persepsinya masing-masing berbeda. Nah, hari ini kita bahas kembali materi yang sudah disampaikan. Tentu saja saya tidak akan membahas ulang, namun menerima pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang tidak yang terkait dengan materi sebelumnya yang tidak Anda pahami ya. Karena itu saya sudah mintakan pada Anda untuk menyiapkan pertanyaan sehingga hari ini bukan membahas materi baru, tapi kita bahas materi yang sudah ya. Ada 3 materi yang sudah sampai bab 3 ya, yang sudah saya sampaikan dari evaluasi pembelajaran ini. Ya. Jadi dari evaluasi pembelajaran ada 3 bab ya, yang bab pertama tentang konsep dasar. Saya kira untuk konsep dasar evaluasi ini tidak ada hal yang menuntut Anda untuk keterampilan dalam menerapkan konsep dasar ya. Karena di konsep dasar yang pertama itu hanya menjelaskan ya, jadi kemampuan yang diharapkan muncul dari perkuliahan, setelah perkuliahan itu terkait dengan aspek pengetahuan saja, yaitu menjelaskan perbedaan pengertian antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran, kemudian menjelaskan perbedaan tujuan antara evaluasi dan penilaian, mendeskripsikan kaitan evaluasi, penilaian, dan pengukuran dalam praktek ya. Kemudian menjelaskan karakteristik penilaian hasil belajar berdasarkan kurikulum nasional, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan menjelaskan perbedaan lingkup penilaian berdasarkan kurikulum nasional. Ya, jadi di setiap bab dalam buku itu sudah dicantumkan indikator pembelajaran ya, dan tujuan perkuliahan secara umum. Sebetulnya dari setiap bab Anda bisa mengantisipasi kira-kira kalau ada pertanyaan terkait dengan nanti ujian bab tersebut itu tidak jauh berbeda dari apa yang sudah ada di dalam indikator pembelajaran. Nah, tugas-tugas setiap bab itu pada dasarnya supaya Anda mempelajari kembali apa yang sudah dibahas ya. Karena kalau tidak ada tugas per bab, khawatirnya dilewatkan begitu saja
sehingga nanti tertumpuk mau belajar itu pada saat mau ujian ya. Jadi ada soal-soal latihan di tiap bab. Saya sih harapkan semuanya sudah punya ya, sudah punya buku ini dengan pembelian secara online, karena kita agak susah ya. Kalau saya biasanya kan Anda boleh punya buku dulu, dipakai dulu bukunya, dibayar kemudian. Tetapi karena sekarang untuk distribusinya susah, ya terpaksa Anda harus beli dulu langsung gitu ya, ke penerbitnya atau ke via marketplace ya. Kalau Anda tidak punya buku ini, memang ada beberapa hal yang nanti akan menyulitkan ketika saya meminta secara spesifik Anda harus membahas bab tertentu ya. Walaupun mungkin ada bagian-bagian tertentu dari buku ini yang bisa diperoleh dari buku-buku yang lain atau sumber-sumber lain di internet. Cuma ini kan pembahasannya langsung ke IPA dan kimia ya. Sehingga bisa saja tidak ada yang menuliskan seperti ini hal yang sama. Nah, kemudian yang di bab kedua itu terkait dengan kompetensi pengetahuan dan teknik penilaiannya ya. Menilai proses bagaimana menganalisis karakteristik setiap, jadi indikatornya menganalisis karakteristik setiap jenjang dimensi proses kognitif berdasarkan taksonomi belum revisi dan mengidentifikasi contoh perangkat penulis yang tertulis yang berkaitan. Nah, kemarin saya mintakan Anda untuk menganalisis soal-soal ujian nasional, yaitu kebetulan soal ujian nasionalnya yang tahun 2019. Kemudian saya lihat sudah masuk semua tugas, cuma ada satu orang yang selalu terlewatkan. Sampai hari ini ada 2 tugas yang belum masuk dari, ini Farid Mufidinya ada ya. Jadi tidak boleh melewatkan satu tugas pun sebetulnya. Jadi dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kalau tugas kelompok mungkin terselamatkan oleh teman sekelompoknya. Kalau tidak ada tugas itu nanti tentu akan nilainya akan menjadi turun ya, dan bahkan bisa jadi tidak lulus. Saya lihat semuanya kelas A dan kelas B sudah bagus masuk, tapi kembali lagi Farid Mufidi, ini kenapa ini Farid Mufidi itu selalu saya tidak akan memberikan notifikasi lagi seperti kemarin, semester kemarin saya masih menunggu Anda untuk mengupload tugas, tapi sekarang ya kalau sudah tidak upload ya sudah saja ya, tidak akan diberi kesempatan 2 kali. Jadi tidak akan ada kesempatan berikutnya untuk mengupload tugas, karena kan sudah terbiasa seharusnya. Asumsi saya semester kemarin karena belum terbiasa untuk mengupload tugas, sehingga harus ada notifikasi. Kemudian nanti ada ujian ya, ujian seperti biasa, ujian online pada saat UAS ya, pada saat UTS. Jadi ujiannya tidak seperti kemarin ada beberapa ujian, tidak langsung saja nanti UTS ada ujian ya. Itu juga sama, harus tepat waktu dan harus dikerjakan sesuai dengan rentang waktu yang diberikan. Jadi tidak akan ada notifikasi lagi atau saya menunggu-nunggu lagi pemasukan tugas, karena Anda sudah cukup dewasa semuanya, jadi tidak usah diingat-ingatkan lagi ya. Jadi saya akan menilai sesuai data yang ada, yang masuk ke INOS ya. Alhamdulillah yang lain sudah bagus ya tugasnya, bahkan hari ini untuk tugas yang ketiga yang kelompok sudah ada yang masuk ya, sudah ada yang masuk sekitar 8 atau 9 kelompok ya. Tapi deadline-nya nanti malam ya, jadi deadline-nya nanti malam. Jadi sekiranya nanti mau akan ada perbaikan juga boleh ya, kayak yang sudah upload nanti, oh ternyata setelah dari penjelasan ini ada hal-hal yang ingin diperbaiki, tidak apa-apa ya. Biasanya kalau mode offline di tatap muka di kelas, jadi enak gitu ya diskusinya, langsung begitu mahasiswa ada kekeliruan bisa saya berikan masukan, kemudian nanti diserahkan lagi pada saat, jadi di perkuliahan itu kita diskusinya bisa lebih luas ya. Tapi seperti biasa saya kenapa tidak aktifkan forum diskusi, karena kemarin juga memang kalau kemarin itu kan sebetulnya
diskusi di filsafat dan sejarah kimia tidak terkait pada konten kimia secara khusus ya. Kalau sekarang di evaluasi pembelajaran kimia itu terkait konten secara khusus, sehingga kalau ada miskonsepsi, ada kesalahan harus saya perbaiki langsung. Kalau di filsafat dan sejarah kimia lebih bersifat pendapat umum. Jadi kalau ada sedikit kekeliruan pun tidak ada masalah. Kalau di sini saya harus pantau satu persatu diskusinya, jadi agak sulit. Nanti nambah pekerjaan yang rumit bagi saya. Tapi walaupun begitu bukan berarti tidak ada forum diskusi, namun tidak akan sesering apa yang digunakan di filsafat dan sejarah kimia gitu ya. Jadi diskusinya sekarang gitu. Oke, secara via Zoom. Jadi untuk yang kompetensi pengetahuan dan teknik penilaiannya, kemarin ada tugas yang masuk, belum saya tinjau semua. Karena terkait dengan analisis itu ya. Kemudian tugas yang sekarang ini harus Anda selesaikan hari ini adalah bagaimana menyusun penilaian tertulis dalam bentuk pilihan berganda dan urean. Nah, kemarin banyak pertanyaan. Sebetulnya kalau Anda ada pertanyaan terkait tugas, jangan via Japri ya. Gak apa-apa itu dimasukkan di grup. Jadi karena pertanyaan tugas, pertanyaan apa yang tidak dipahami boleh via grup, supaya nanti jawaban yang saya sampaikan bisa bisa di-share juga kan, bisa dibaca juga oleh kelompok yang lain gitu ya. Nah, kemarin lupa saya kalau waktu Erlangga nge-PC lagi, saya bilang di grup saja, walaupun sebetulnya pertanyaannya ada dari kelompok lain, tapi saya lupa yang kelompok lain itu langsung saya jawab ya. Harusnya tetap kalau pertanyaannya terkait dengan tugas, terkait dengan konten apa yang harus diluruskan, silakan di grup. Jadi grupnya digunakan dengan baik ya, supaya nanti tidak berulang-ulang ada pertanyaan yang sama. Oke. Nah, terkait dengan tugas yang kemarin, nampaknya ada hal yang mungkin perlu dijelaskan kembali mengenai tugas pertemuan tugas 3 ya, tugas 3 kelompok. Oke. Saya share screen dulu. Oke. Ya ini supaya ini saja Pak ya. Bentar ya. Oke, share screen. Nih. Jadi sebelum nanti dibuka tanya jawab ya. Oke. Jadi ini kan nomor-nomor ini daftar kelompok kelas dan pembagian tugas. Jadi pembagian kelompok ini saya buat otomatis dari in-house ya. Jadi pembagiannya seperti ini, kelompok 1A, 2A dan selanjutnya seperti ini ya. Nah, kemudian jangan sampai salah melihat ininya, kan ini ada materi kompetensi dasar. Nah, struktur atom 3.2. Karena kan sekarang membuat penilaian tertulisnya itu adalah penilaian tertulis untuk pengetahuan ya. Kalau kita lihat di kurikulum 2013 yang kemudian diperbaiki dengan Permen 2016, kompetensi inti itu ada 4 ya. Pertama, kompetensi inti yang terkait dengan pengembangan sikap spiritual. Kemudian yang nomor 2, yang depannya ini 2, itu pengembangan kompetensi sikap sosial. Nah, yang 3, yang dimulai dengan angka 3, ini adalah kompetensi inti ke arah pengetahuan. Nanti yang keempat adalah kompetensi inti yang terkait dengan keterampilan ya. Jadi sikap spiritual itu 1, sikap spiritual 1, sikap sosial 2, kemudian yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Nah, pada penilaian tertulis ini Anda dimintanya adalah membuat yang mengukur kompetensi inti
yang ketiga ya. Dan masing-masing kelompok sudah ada tugasnya, yaitu struktur atom strukturalnya yang mengacu kepada 3.2. Apa isi 3.2 itu? Maka itu harus dilihat di kurikulumnya yang saya sertakan juga ya di INOS ya. Jadi Anda nggak usah cari-cari lagi, karena kalau dicari sendiri saya khawatir nanti beda-beda dapatnya. Jadi seperti itu. Nah, dari kompetensi dasar ini, nah, karena ini kaitannya dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran, maka diturunkanlah indikator soal ya dari 3.2 turunkan indikator soal. Apakah indikator soalnya mau yang kan indikator soal yang diminta itu adalah sesuai yang ditugaskan ya, ada berapa 15 soal. Jadi setiap indikator itu mengukur diukur dengan satu soal ya, satu indikator. Kenapa begitu? Ini kan untuk latihan. Sebetulnya kalau di lapangan bisa saja satu indikator untuk 2 atau 3 soal. Tetapi karena ini untuk tugas latihan, maka satu soal harus satu indikator. Ya. Jadi satu indikator diukur dengan satu soal. Satu-satu seperti itu ya. Jadi Anda harus membuat 15 indikator dan 15 soal ya. Oke, koreksi kalau saya salah ya. Betul ya 15 ya. Jadi begitu. Nah, untuk yang yang tugas pilihan berganda itu tidak perlu menggunakan kriteria penilaian, karena kalau pilihan berganda itu kan jawabannya hanya memilih satu saja ya. Jadi kalau jawabannya salah ya 0 ya gitu ya. Kalau jawabannya benar 1. Jadi 0 1 0 1. Nah, tapi kalau dalam bentuk uraian itu bisa bertingkat ininya penilaiannya. Misalkan Anda tetapkan untuk satu nomor itu nomor 1 misalkan uraian, nomor 1 jawabannya itu punya skor 3. Kalau misalkan karena dia uraian bisa saja kalimatnya itu belum persis dengan apa yang diharapkan, sehingga bisa kurang relevan atau tidak relevan. Dia mengisi tetapi tidak relevan dengan apa yang dijawab. Kemudian yang kedua cukup relevan dengan apa yang dijawab atau sangat relevan. Jadi bisa bertingkat 1, 2, 3. Atau kalau diminta ada 5 jawaban dan 3 jawaban, ternyata dia hanya menjawab satu poin saja, maka nilainya 1 jika menjawab 1. Nah, itu yang disebut dengan kriteria penilaian ya. Jadi kalau untuk uraian memang harus ada rentang skor disebutnya ya. Dari 0 sampai 3. Kalau 0 berarti kalau tidak menjawab gitu ya. Kalau jawabannya paling baik berarti dia 3 seperti itu. Nah, saya sengaja memberikan dulu tugas supaya Anda baca buku ini gitu ya. Dibaca buku ini kemudian dilakukan dulu. Nah, hari ini supaya hal-hal yang sekiranya membuat Anda masih ragu dan membingungkan silakan ditanyakan ya. Jadi selanjutnya nanti kita lanjut, sekarang kan udah jam 9.50 ya. Jadi tanya jawab ya, tanya jawab. Boleh nanti pertanyaannya mewakili kelompok ya. Jadi supaya nanti jangan sampai ada satu kelompok yang bertanya 2 kali untuk hal yang sama ya. Saya langsung saja, Anda nanya kelompok berapa, kemudian nanti kelompok berapa, kelas apa ya, karena ini campur A dan B. Nanti pertanyaannya langsung nanti saya jawab, supaya nanti kalau itu atau saya simpan dulu pertanyaannya 3, minimal 3 dulu ya. 3 dulu pertanyaan, 3 orang yang menanya. Boleh pertanyaannya 1 orang 2 pertanyaan dulu. Kemudian kenapa ini lagi from Zoom ya. Kemudian barulah nanti saya jawab ya. Oke. Sudah dipersiapkan ya pertanyaannya, boleh yang duluan, silakan diangkat tangannya. Bisa kan ini ngangkat tangan di sini ya?
reaction. Oh, bisa. Oke, Dea, Fatna. Satu lagi, Yasmin. Oke. Saya mulai Dea dulu, enggak? Ya Bu, izin bertanya, dia dari kelompok 5A. Untuk pertanyaan yang pertama, kan itu teh filenya dari Excel ya Bu. Boleh diubah nggak Bu untuk ke Word atau di PDF kan? Soalnya jadi acak-acakan. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah skor penilaian itu teh berhubungan dengan jenjang kognitif? Terus yang ketiga, Bu, untuk apa itu teh? Oh iya, untuk indikator itu harus 15 soal, Bu. Ya. Oke. Dea, Fatna sekarang. Ya, nanti saya jawab sekaligus ya. Oke, terima kasih Dea. Fatna silakan. Oke Bu, izin bertanya Bu, Fatna dari kelompok 1 kelas B. Oh iya, dari kelompok berapa Dea? Dari kelompok 5A, Bu. Oh iya, 5A tadi ya. Oke. Ya silakan Fatna. Ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama, di bab 2 ya Bu, ini untuk kata-kata kerja operasional itu, kan ada beberapa yang sama juga ya Bu ya, misalkan di C3 sama C4 itu ada yang beberapa yang sama. Nah, apakah itu akan berpengaruh ke nanti pembacaan indikatornya, terus apakah kata-kata kerja itu hanya yang ada di sini aja atau ada yang lain gitu Bu. Terus yang kedua, untuk scoring yang soal esai itu tuh kan biasanya juga Bu ada yang satu soal itu 20 poin kayak gitu. Nah, maksudnya maksimalnya itu misal esainya ada 5 soal. Nah, itu tuh maksimalnya harus berapa gitu totalnya sehingga satu soalnya tuh berapa gitu Bu. Mungkin saja Bu. Terima kasih. Oke, Fatna. Yasmin apa siapa tadi Yuniar yang nanya? Yasmin, Ibu. Oke, Yasmin ya. Yasmin Yuniar tadi baru ya, nanti Yuniar kedua ya. Oke, Yasmin. Iya Bu, jadi Yasmin tadi mau menanyakan mengenai kriteria penilaian tadi Bu, yang sesuai dengan sama kayak Teh Fatna tadi itu. Iya, ada lagi yang ditanyakan? Cukup Ibu. Oh, kebetulan sama, boleh berarti Yuniar, silakan Yuniar. Ya Ibu, Bismillah, izin bertanya, saya dari kelompok 8A. Ibu, mohon maaf, saya masih bingung untuk membedakan yang antara yang poin menunjukkan sama yang memberikan contoh. Soalnya kata-kata kerja operasional kognitifnya itu masih sama gitu. Jadi saya masih bingung. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih ya. Jadi saya jawab dulu yang jawabannya simpel ya. Boleh nggak diubah ke Word? Boleh ya. Jadi itu karena saya pakai Excel ya, maksudnya supaya gampang bikin tabelnya, nggak usah dikotak-kotakin gitu ya. Tapi sebetulnya kalau ada yang bisa mengetiknya di Excel itu jauh lebih simpel ya ketimbang di Word. Tapi apakah mau diubah ke Word? Boleh. Nah di Word itu kalau kita bikin tabel di Word suka acak-acakan juga, maka ketika di-upload silahkan masukkan ke dalam PDF. Nah kalau dalam bentuk tabel, membuat soalnya dimasukkan di tabel, bukan satu langsung di tabel yang saya sediakan di template yang itu satu langsung soal, kan soalnya biasanya panjang, ada gambar, ada segala macam ya, jadi nanti tabelnya panjang sekali. Nah daripada begitu, untuk butir soalnya boleh disimpan di bagian bawah, tapi nomor urutnya harus sama gitu ya, jadi di kertas yang plain biasa tanpa tabel, boleh seperti itu ya. Jadi hanya nulis nomornya saja, soalnya ada di bagian bawah ya. Jadi tidak dipampang di situ gitu ya. Tapi lebih mudah diperiksa memang kalau dalam tabel panjang. Tapi nanti tabelnya jadi panjang sekali gitu ya. Nggak apa-apa sih. Ya. Biasanya untuk validasi penelitian dan sebagainya itu dimintakan butir soalnya masuk ke tabel ya. Paparan uraian soalnya harus masuk ke tabel supaya gampang diperiksa. Itu. Makanya saya berikan template seperti itu. Oke. Kemudian
Indikator soal tadi kan udah jelasin ya, karena ini sifatnya latihan, satu indikator soal, jadi Anda buat karena disuruh 15 ya. Jadi 15 indikator ya, 15 indikator sesuai dengan jenjang-jenjang kognitif itu untuk materi yang tadi. Itu ya. Jadi ini karena memang sebagai latihan. Tapi kalau misalkan di lapangan sih nggak begitu ya. Nah ini berlatih karena namanya juga berlatih ya. Kemudian scoring soal esai. Nah ini kan kebetulan Dea dengan ini juga menanyakan skor penilaian dengan jenjang kognitif ya. Jadi skor itu Anda kalau bikin soal uraian, bisa soal uraian itu satu nomor itu ada beranak A, B, C gitu. Itu namanya uraian terstruktur. Ada yang soal uraian satu tidak ada ABC-nya, pertanyaannya langsung. Kalau dalam satu nomor pertanyaannya hanya satu, berarti hanya satu jawaban yang diminta. Tapi kalau ada dua jawaban yang diminta, maka soalnya harus pakai soal terstruktur A, B, C gitu ya. 1A kan kalau saya bikin soal biasanya kalau uraian seperti itu. Jadi 1A, 1B, 1C. Nah, berapa sih sebetulnya skor yang diharuskan? Berapa maksimum skor? Ini sekalian jawaban yang tadi. Misalkan tadi soal uraian itu kan ada 5 soal ya. Ada 5 soal. Untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, ini boleh skornya beda-beda. Antara nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dengan nomor 5. Karena apa? Anda yang buat soal itu tahu jawaban apa yang sebetulnya diharapkan. Kalau lebih rumit, jawabannya lebih banyak, maka harus skornya berbeda. Misalkan nomor 2, dia jalannya kalau soalnya hitungan, jalannya itu tidak langsung menerapkan rumus, tetapi harus dicari dulu harga apa ini. Berarti nomor 2 nggak boleh sama dengan nomor 1 ininya scoringnya. Kalau nomor 1 scoring maksimumnya 3, maka nomor 2 5 misalkan ya. Kemudian nomor 3 scoringnya ternyata ini lebih rumit dari nomor 2 karena kan sesuai jenjang kognitif ya. Semakin tinggi jenjang kognitifnya tentu semakin besar scoringnya harusnya. Jadi tidak boleh disamakan dengan yang lain karena pasti tingkat kesulitannya lebih tinggi. Maka nanti bisa skornya 7 misalkan. Kemudian nomor 4 skornya 5, turun lagi nggak apa-apa misalkan seperti itu. Atau skor yang nomor 5 itu 10, kemudian nomor 5 lagi, nomor 4 10, nomor 5 12. Ini misal ya. Lah terus gimana nanti menilainya? Anda lihat ini kan 3, 5, 7, 10, 12 jadi berapa itu? 8 tambah 7 15. 15 tambah 10 berapa? 25 ya. Benar ya. 15 tambah 10 25. 25 tambah 12 berarti 37. 37 ya. Jadi total untuk uraian itu 37 totalnya. Kalau dia betul semua, dia skornya harusnya 37 juga kan? 37 dibagi 7, 37 kali 100, berapa nilainya? 100 ya. Jadi penilaiannya bisa jadi bulat, jadi 100 kan gitu. Tapi kalau misalkan dia nanti dari total scoring itu dia hanya dapat 20, berarti 20 dibagi 37 kali 100 seperti itu ya. Jadi tadi Bu boleh nggak pakai 20, 30 nggak apa-apa, mau 30, 50, 70, 100, 12 nggak apa-apa. Tapi nanti scoring total berapa dia? Scoring total jadi skor perolehan nanti jadi mengolahnya. Makanya di tes uraian itu harus ada skor total dibagi skor yang diperoleh dibagi skor total dikali 100 atau dikali 10 kalau menganut nilainya satuan ya 7, 8, 9, 10 gitu ya. Berarti dikalinya dikali 10. Kalau kali 70 berarti kali 100 gitu ya. Jadi kan Anda sebagai guru yang mau bikin soal itu harus punya pertimbangan untuk soal uraian ini. Nah,
Kapan dia dapat nilai 3? Nah, itu tadi berarti Anda harus membuat leveling atau membuat kriteria penilaian, gitu kan. Jika menjawab ini nilainya 1, jika menjawabnya tidak cukup relevan nilainya 2. Kalau ini. Kemudian nomor yang kalau 5. Nah, itu diuraikan oleh Anda. Jika apa dapat 2, jika apa dapat 3, dapat 5, seperti itu. Nah, dari situ dari yang sudah Anda kriteria penilaian yang sudah Anda cantumkan, nanti orang yang akan memeriksa soal jawaban soal ini akan mempertimbangkan kriteria penilaian tadi. Jadi munculnya angka uraian sekian itu dari mana? Itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena soal uraian itu bukan berarti nanti dikira-kira jawabannya, kan gitu ya. Bukan dikira-kira nilainya, bukan, tetapi sudah kita tetapkan kriteria penilaiannya. Nah, kalau yang pilihan berganda sih tidak usah rumit-rumit kayak tadi. Langsung saja kita tetapkan kalau betul itu nilainya 1, kalau salah 0. Gitu ya, 1 0 1 0 gitu ya. Nah, yang rumit memang di dalam membuat soal itu adalah pilihan berganda. Rumit membuat soalnya, tetapi paling mudah untuk memeriksa. Kalau di uraian relatif lebih mudah sebetulnya karena kita cukup memberikan pertanyaan, tidak memberikan pilihan jawaban. Ya, tapi kita harus menuliskan kriteria penilaiannya supaya memudahkan memeriksa. Kira-kira begitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan yang tentang indikator udah tadi ya. Nah, tentang kata kerja operasional yang mirip-mirip. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa jadi Anda harus paham tentang proses kognitif ya, proses berpikir tadi, proses kognitif. Bisa saja begini, siswa dapat menentukan definisi asam dari pilihan jawaban yang diberikan, gitu ya. Definisi asam. Menentukan di sini, dia kan menentukan definisi asam. Kemudian kita kasih pilihan A, B, C, D, E. Semuanya tentang definisi asam. Cara berpikirnya gimana menurut Anda? Kalau pakai kata menentukan di situ. Apakah dia termasuk C1, C2, atau C3? Boleh jawab. C1. C1 ya. C1 karena dia menentukan di sana definisi yang sudah kita pilihkan, artinya dia hanya proses berpikir mengingat. Tapi kalau saya indikatornya begini, siswa dapat menentukan berdasarkan data yang diberikan, siswa dapat menentukan pH larutan asam. Oke, berapa? C3. C3. Ya, kata kerjanya sama, tetapi cara berpikirnya berbeda. Betul nggak? Nah, ya sebelumnya saya sudah menjelaskan, kalau C1 tidak usah pakai kata kondisi. Kondisi apa yang diberikan nggak perlu. Siswa dapat seperti gini aja. Siswa dapat menjelaskan definisi laju reaksi. Kalau tanpa kata kondisi itu C1. Siswa dapat menjelaskan. Menjelaskan di sini kan kalimat menjelaskan Bu C2, tidak. Di situ tetap C1. Kenapa? Karena nanti dia hanya mengingat, ya, menghafal, ya, menghafal. Tapi kalau misalkan diberikan data, diberikan grafik, siswa dapat, atau diberikan gambar ya, misalkan gambar suatu proses, siswa dapat menjelaskan alasan gas tidak dapat keluar dari dari pipa misalkan.
siswa dapat sama-sama menjelaskan. Siswa sama-sama dapat menjelaskan. Tetapi apa menurut Anda? Tadi siswa dapat yang tadi saya jelaskan dari indikator. Itu C berapa? Diberikan gambar, dia digambar kasih rangkaian alat. Kemudian siswa dapat menjelaskan alasan gas tidak dapat dihasilkan dari rangkaian alat. Misalkan di rangkaian alat itu ada rangkaian yang salah, bagian mananya. Kemudian siswa suruh menjelaskan. Kira-kira itu masuknya C berapa? C2, Bu. Jelaskan alasan, iya, interpretasi gambar. Ya, karena dia harus melihat, oke, ini oke. Karena dia harus menginterpretasi gambar, setelah interpretasi gambar kemudian menjelaskan. Ya, jadi sama-sama kata-katanya menjelaskan, tetapi bisa menjadi proses kognitifnya yang berbeda. Jadi ketika Anda membuat indikator, Anda maknai dulu gimana ya cara berpikir ini. Nah, soal C2 hingga ke C6 itu harus ada kata kondisi. Diberikan wacana, diberikan gambar, diberikan grafik. Kalau nggak ada kata-kata itu sudah masuknya C1 semua. Paham ya? Jadi kalau nanti misalkan siswa dapat menghitung molaritas larutan. Berdasarkan apa ngitung molaritas larutan? Harus ada datanya. Kayak itu di situ juga diberikan data apa. Kemudian siswa dapat menghitung molaritas larutan. Seperti itu ya. Jadi terus tadi yang kata menentukan ya, C3 menentukan, C4 sama-sama menentukan. Ya, itu dilihat dari cara berpikirnya. C3 menentukan ketika dia hanya mengaplikasikan rumus, maka dia menentukan. Ya, menentukan. Tetapi kalau misalkan siswa dapat menentukan pH, misalkan dia menentukan itu karena dia sudah ada konsep berdasarkan data. Tetapi kemudian ininya berbeda, misalkan diberikan data yang lebih rumit gitu ya, kemudian siswa harus menganalisis. Maka kita pakai kata lagi, siswa dapat menentukan bagian mana yang bagian dari ini. Nah, jadi yang mempertimbangkannya itu bukan kata kerja operasional sebetulnya, tetapi kata kerja kondisi dan apa yang dituntut oleh kita dari pekerjaan menentukan itu. Ya, jadi dari pekerjaan menentukannya apa? Bisa jadi ke C6, siswa dapat menentukan hipotesis, kan gitu ya? Betul nggak? Belakangnya beda tuntutannya, menentukan jumlah mol, menentukan hipotesis. Karena itu kata kerja itu bukan hanya diidentifikasi dari kata kerja operasionalnya saja, tetapi kalimat yang menyertai kata kerja operasional tersebut. Ya, menentukan definisi ya C1, tapi kalau menentukan jumlah mol, dia disuruh apa sih sama kita? Suruh menghitung. Oh, berarti masuknya C3. Menentukan titik, misalkan menentukan titik dari grafik. Oh, berarti itu C2 dia. Kemudian menentukan hipotesis, menentukan ya. Jadi menentukan dari berdasarkan. Jadi jangan terjebak oleh kata kerja operasional. Nah, ini juga yang ingin saya sampaikan, di internet pasti banyak gitu ya. Kata-kata kerja operasional untuk indikator, ada yang dapat itu ya, misal C1, C2. Nah, jadi bukan berdasarkan kata kerja itu saja yang menentukan proses berpikir itu level keberapa. Tetapi pekerjaan berikutnya yang disuruhnya tuh apa gitu. Jadi kata kondisi. Jadi kata kerja operasional yang ada ininya daftarnya, daftar kata-kata. Coba Anda ketik ya di Google, itu suka ada daftar kata-kata kerja operasional. Nanti dapat itu. Untuk C1 apa, C2, C3, C4, C5. Maka tadi teman Anda tadi Yasmin, Bu, menentukan kok bisa beda-beda. Ya begitu memang.
kata-katanya sama, menentukan, tetapi proses kognitifnya bisa berbeda ketika kita menyajikan, menuntut proses berpikirnya yang lebih kompleks seperti itu, ya. Oke. Apalagi yang belum saya jawab? Oh, membedakan antara menunjukkan dan memberi contoh. Nah, itu menunjukkan. Boleh Yuniar diberi ilustrasi kata indikatornya gimana bunyinya biar saya bisa lihat. Yuniar. Ini Bu seperti memberikan contohnya, misalkan asam mana yang kuat dan basa mana yang lemah. Nah, kalau misalkan diberikan ilustrasi sebelumnya seperti langkah-langkah kerja yang sudah diketahui sebelumnya tuh Bu, seperti itu. Memberikan contoh asam basa gitu. Ya Ibu. Oke, memberikan contoh. Kalau yang menunjukkannya yang mana maksud Anda? Ya, bentar ya. Jadi kalau menunjukkan siswa di oke. Memberikan contoh itu kan masuknya C2 ya, C2 exemplifying, memberikan contoh. Jadi kalau memberikan contoh itu terjadi jika siswa memberikan contoh tentang suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. Jadi memberikan contoh itu menuntut kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu konsep, ya. Jadi ciri khas suatu konsepnya itu apa? Kemudian kalau menunjukkan ini adalah kalimat yang umum, menunjukkan. Bisa saja menunjukkan tapi tidak memberi contoh, ya. Menunjukkan. Memang yang lebih operasional adalah memberikan contoh. Kan menunjukkan menunjuk gitu. Jadi misalkan siswa dapat memberikan contoh asam yang bersifat asam yang memiliki sifat asam yang memiliki siswa dapat memberikan contoh garam yang dapat bersifat asam misalkan itu ya. Siswa dapat memberikan contoh garam yang bersifat asam. Nah, itu memberikan contoh. Tapi gimana kalau diganti menjadi siswa dapat menunjukkan garam yang bersifat asam? Bisa saja sih. Itu kan tetapi kan cara berpikirnya adalah cara berpikir dia memberikan contoh. Karena memberikan contoh tadi dia diganti dengan menunjukkan. Menunjukkan jawaban yang benar. Tapi sebenarnya menunjukkan itu lebih cocok jika itu dilakukan secara verbal, nunjuk ini loh, tunjukkan. Jadi kalau misalkan lagi lagi praktikum gitu, tunjukkan mana, tunjukkan kan gitu ya. Jadi kalau dalam soal, dalam indikator yang kita ingin dalam penilaian tertulis itu lebih tepat jangan kata pakai menunjukkan karena tidak ditunjuk, betul nggak? Karena tidak ditunjuk ya. Oke, itu pertanyaannya sudah, kalau masih ada yang belum memuaskan dari jawaban saya tadi, boleh ditanyakan lagi. Ibu, ya. Mohon maaf Bu, kalau misalnya yang memberikan contoh pada yang C22 itu, bedanya sama yang explain yang tadi gimana Bu? Explain. Kalau explain itu menjelaskan disertai alasan. Alasannya apa? Ya. Menjelaskan disertai alasan. Jadi ada alasannya. Jadi kalau pertanyaannya apakah yang disebut dengan laju reaksi? Apakah yang jelaskan apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Dia menjelaskan tapi tanpa alasan. Tetapi kalau pertanyaannya begini, dari data berikut, misalkan diberi tabel data, ya diberikan tabel data tentang data antara dua reaksi A dengan reaksi B. Kemudian di sini ada datanya. Ternyata ada data dari 4 percobaan
ada data yang waktunya lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan atau manakah yang menyebabkan bukan, pertanyaannya jadi gini. Jadi ditanyakannya gini, kenapa misalkan mengapa semakin besar laju mengapa semakin cepat reaksi terjadi pada percobaan nomor 1 dibandingkan dengan nomor 2? Mengapa percobaan nomor 1 lebih cepat dibandingkan dengan percobaan nomor 2? Apa sebabnya? Ya, kan menjelaskan sebab. Dia menjelaskan misalkan itu karena perbedaan luas permukaan sentuhan. Nah, dia bukan hanya menjawab karena perbedaan luas permukaan sentuhan, tapi karena luas permukaan sentuhan menyebabkan terjadinya tumbukan-tumbukan yang lebih cepat dibandingkan dengan permukaan yang lebih dengan yang gumpalan tadi, yang bongkahan memungkinkan terjadinya tumbukan-tumbukan yang butiran menyebabkan terjadinya tumbukan yang lebih kemungkinan tumbukan lebih banyak dibandingkan dengan yang bongkahan. Jadi dia menjelaskan mengapanya itu berdasarkan teori kinetika molekul. Berarti ada penjelasan mengapa. Maka itu masuknya eksplanasi gitu ya. Seperti itu. Gitu ya Yasmin ya. Kalau memberi contoh tadi, memberikan contoh dia tanpa menjelaskan penyebabnya, tetapi dari serangkaian data yang diberikan, dia bisa mengkelompokkan ke yang ditanyakan. Ini loh yang termasuk yang ditanyakan itu, gitu ya. Ini loh yang termasuk yang ditanyakan itu. Jadi memberi contoh itu mirip sama mengklasifikasi. Cara berpikirnya sama seperti mengklasifikasi. Kalau mengklasifikasi, dia dikelompokkan, ini masuk kelompok ini masuk kelompok ini. Kalau memberi contoh, contohnya cuma satu, dari kelompok itu mana yang masuk contoh ini. Gitu. Karena itu setara pemikirannya masih sama-sama di C2. Tetapi yang satu yang memberikan contoh, yang satu lagi mengklasifikasi. Sama-sama harus menemukan ciri-ciri khas dari yang mau ditanyakan. Ya. Ya, baik, Bu. Berarti harus sama-sama memberikan data ya, Bu ya? Ya, Kita harus memberikan data. Jadi tidak mungkin Anda mengukur C2 tanpa ada data sebetulnya, ya. Jadi harus diberikan data dulu, tidak boleh ditanya langsung, ya. Datanya ada, apalagi sudah naik ke C3, C4, C5, C6, itu datanya sudah semakin harus yang C3, kan C3 juga harus ada data, kalau hitungannya. Jadi nggak mungkin Anda kalau Anda hanya memberikan pertanyaan tanpa ada data, itu masuknya hafalan semua. Pertanyaan tanpa ada data, itu masuknya hafalan semua. Jadi nggak ada data, karena pertanyaannya ya begitu saja. Coba aja Anda lihat, yang mengklasifikasikan, diberikan data dulu ya, tabel, terus mana yang masuk ini, ya gitu ya. Jadi C2 itu memerlukan data, memerlukan wacana, memerlukan gambar, memerlukan tabel. Kalau tidak ada gambar, tidak ada tabel, tidak ada data, masuknya C1 semua. Gitu. Baik, Bu. Oke. Jadi misalkan, manakah di antara contoh berikut yang termasuk koloid misalkan? Itu bukan pertanyaan C2, C3, enggak. Karena nanti Anda hanya di situ cuma kalimat langsung. Tapi kalau dikasih gambar dulu, nah berdasarkan gambar di bawah ini, manakah yang termasuk koloid? Dikasih gambar gitu ya. Atau dari tabel data berikut ini, mana yang termasuk koloid? Jadi ada dulu, ada apa ya? Jadi ada data, ada tabel, ada gambar yang dijadikan landasan berpikir. Ya. Kalau hafalan itu, jadi sebenarnya lebih susah. Kalau bagi yang dari di pihak yang menjawab soal, sebetulnya C1 itu paling susah untuk dijawab kalau tidak belajar gitu. Sok aja Anda pernah nggak
Dapat soal, Anda sama sekali tidak belajar, kemudian dapat soal C1 semua, pastilah hancur. Tapi kalau misalkan ada data, ada hal yang harus dipertimbangkan dulu sehingga otak Anda bekerja ini kayaknya ke sini nih. Jadi ada logika penalarannya berjalan. Penalarannya berjalan karena kita melihat gambar. Gambar akan mengingatkan kita kepada sesuatu. Ini ya, ini kayaknya ke sini nih jawabannya. Nah, itu ya. Nah, soal-soal yang sekarang, asesmen kompetensi minimal yang sekarang sedang banyak dikembangkan, itu menuntut atau keterampilan berpikir tingkat tinggi itu menuntut adanya tadi mengolah nalar itu berdasarkan gambar. Kira-kira begitu ya. Oke, jelas ya. Silakan sekarang dibuka lagi pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan ini makin memperjelas ya apa yang saya sampaikan. Ada yang bertanya lagi? Dea Bu, izin bertanya. Oke, Dea. Ini Dea yang beda lagi atau Dea yang sama? Dea satu lagi. Oh, Dea satu lagi. Oke. Baik, Dea. Dea siapa lagi? Sok acungkan dulu tangannya. Boleh 3 lagi. Laki-lakinya mana ini belum bertanya? Ibu Siti Fatima izin bertanya. Boleh, Siti Fatima. Siapa lagi? Ibu Siti Lukmana, Bu mau bertanya. Oke, Siti Lukmana. Silakan, Dea dulu. Baik Bu, izin bertanya. Kalau misalnya soalnya disuruh menjelaskan dan langsung memberikan contohnya gitu, misal jelaskan yang dimaksud dengan koidiofоб dan liofil serta berikan contohnya. Nah itu maksudnya ke C1 juga atau bagaimana Bu? Jelaskan yang dimaksud. Sama langsung memberikan contohnya gitu? Sama, itu C1. Oh iya. Ya. Jadi tetap ya, kalau di uraian juga sama soal uraian. Itu kalau soal uraian, soal pilah ganda, kalau tidak ada keterangan dulu sebelumnya, nah itu tetap itu adalah masuknya C1 ya. Jadi nanti membuat indikatornya juga kan simpel kalau C1 ya. Siswa dapat menyebutkan atau siswa dapat menyebutkan definisi, siswa dapat memberikan contoh. Tapi memberikan contoh di sini bukan memberikan contoh C2 sebetulnya. Ya, sebetulnya C1. Karena apa? Dia tidak kita berikan data untuk mengingat bahwa itu apa namanya ya? Mengingat bahwa itu adalah C2. Oke. Dia itu saja pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Siti Fatimah. Fatima Ibu, tapi sebelumnya pertanyaannya sama dengan Dea, jadi bisa dilewat aja Ibu. Oh iya, silakan aja. Oke. Ya, makasih Ibu. Oke. Siti Lukmanah ya. Baik Ibu, izin bertanya. Tadi kan kata Ibu dibikin 15 indikator. 15 indikator itu sudah termasuk 5 misalkan 10 indikator buat PG dan 5 indikator buat uraian, begitu Ibu? Iya. Betul, 5 indikator buat uraian. Sebelumnya boleh nggak Bu, kalau misalkan dikasih, Ibu ngasih lihat contoh penilaian yang sesuai itu kayak gimana sih Bu? Gitu. Penilaian gimana? Contoh dari tugas yang kita buat gini Bu, contohnya yang benar itu kayak gimana? Oh ya, maksudnya kalau sampai 15 gitu? Oke. Saya buka yang tugas yang lalu ya, punya angkatan sebelumnya. Sebentar. Kayaknya tugas L kayak tugas UAS aja. Bentar. Tapi tidak karena tugas tahun lalu tidak sama juga dengan tugas sekarang. Ini saya coba yang tugas sekarang, tadi tugas saya lupa ini. Bentar ya. Soal TS UAS. Oke, saya coba yang punya ini.
Saya coba ini aja ya, supaya Anda sebenarnya nggak persis sama dengan yang ini. Nah, ini contohnya kayak begini ya. Ini soalnya disuruh menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Jadi menganalisis faktor, menafsirkan faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya korosi berdasarkan persamaan reaksi yang disajikan. Kelihatan ya seperti ini ya. Nah, ini C2.1, butir soal 1. Meringkas inti informasi dari paragraf yang disajikan mengenai faktor penyebab terjadinya korosi. Kemudian memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan gambar percobaan logam besi dengan logam lain. Nah, seperti ini. Jadi, menganalisis faktor yang terjadi pada proses terjadinya korosi suatu logam dan menentukan senyawa yang tidak seharusnya ada. Nah, ini karena ada dia, ini sebetulnya nggak ada yang ini nggak ada kata kondisinya. Kalau yang ini ada, berdasarkan gambar percobaan. Memberikan asumsi terhadap suatu peristiwa korosi yang terjadi, yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti nanti dia ini sebagai kata kondisi yang sering ditemukan dalam sehari-hari. Nah, seperti ini ya. Menafsirkan cara yang tepat. Ini ada yang pakai kata kondisi, ada yang tidak ini. Nah, seperti itu. Nah, karena itu dia buat seperti ini. Ya. Menafsirkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan persamaan reaksi yang disajikan. Meringkas inti. Jadi setiap satu indikator, satu soal gini ya, bisa dipahami ya. Oke, seperti itu. Ya Ibu, makasih Ibu. Nah, ini ada yang pakai gambar kayak begini ya, dikasih gambar. Ini saya tidak menyebutkan ini benar atau salahnya ya, enggak. Ini contohnya seperti ini. Ini masih ada yang keliru sebetulnya. Tapi artinya dia sudah buat tuh gambar seperti ini ya, ketika liburan masih berdasarkan. Nah, ini sebetulnya dia harus tulis berdasarkan wacana yang diberikan. Jadi cuma dia tidak katakan, ini harusnya tambah. Ini esai ya. Ketika liburan akhir semester, berdasarkan wacana tersebut, apakah yang menyebabkan kapal tersebut mengalami proses perkaratan? Nah, jawab. Seperti ini. Oke, kayak gini ya. Kemudian, ini sebetulnya soal UAS ini. Ini beda lagi ini, karena ini soal UAS, jadi ada yang kaitannya dengan penilaian diskusi, lebar kerja. Nah, dulu itu tahun kemarin kan masih sama dalam rangka masih COVID ya. Jadi mahasiswa, oh ya tadi saya lupa. Apa namanya? Kan dalam rangka COVID sama ya. Jadi tugas, nah ini yang contoh tadi bagaimana membuat scoring, skor 03, 04, 04 ya. Jadi tidak sama. Nanti juga Anda ada belajar bagaimana membuat LKS ya di mata kuliah ini. LKS. Nah, seperti itu ya. Jadi ada bagaimana cara scoring dan sebagainya. Oke. Jadi sekarang satu-satu dulu, Anda harus belajar dulu bagaimana membuat soal uraian ya, dan pilihan berganda. Tugas berikutnya nanti adalah membuat lembar kerja. Lembar kerja itu sebetulnya nanti isinya tugas dan pertanyaan. Pertanyaannya itu pasti pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan pada soal uraian, kan sama seperti itu. Nanya juga nanti ada bagaimana scoringnya. Dan setiap pertanyaan di dalam LK juga harus ada indikator pertanyaannya. Karena ini tugas dari guru memang begitu ya, 1 bikin soal, 2 bikin LK. Terus nanti hasil dari LK, dari soal tersebut kemudian nanti harus diolah ya untuk menjadi data untuk menentukan hasil belajar siswa. Seperti itu. Ini masih terkait dengan kognitif sekarang, nanti terkait dengan keterampilan kinerja ilmiah ya. Baik, pertanyaannya Siti, tadi udah ya? Sudah saya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang baru. Baik Ibu, terima kasih.
Ya, sudah ada gambaran ya. Jadi apa namanya? Insya Allah nanti kalau sudah terkumpul semua, kita adakan lagi pertemuan untuk membahas tugas-tugas Anda yang sudah dikerjakan. Saya tadinya mau menayangkan tugas yang sudah kumpul ya, tapi mungkin dari penjelasan saya tadi boleh silakan nanti diperbaiki gitu ya, yang sudah merasa sudah mengumpulkan ada 8 kelompok kalau nggak salah ya. Jadi dari pembahasan hari ini kalau merasa itu masih belum sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, boleh diperbaiki lagi. Nanti saya buka lagi itunya, atau kalau tidak bisa diperbaiki nanti tolong di chat saja ke saya. Saya kasih waktu tambahan lah 2 hari lagi ya, tidak selesai hari ini, nanti saya buka lagi di submitnya. Nah, minggu depan tanggal berapa ya minggu depan tuh? Ya, minggu depan mungkin perlu lagi pertemuan lagi via Zoom karena nanti terkait pembuatan LK. Jadi kalau saya inginnya memang ada diskusi seperti ini. Oke, siapa yang mau bertanya lagi sebelum dilanjut dengan hal yang lain? Ibu izin bertanya. Oke, Diana. Iya, untuk penulisan indikator soal itu kan barusan ada contoh yang di-share screen kan. Di situ langsung kayak menghitung pH larutan gitu. Tapi kalau di buku itu kayak harus ada audiensnya itu, Ibu. Jadi siswa dapat menghitung pH. Nah, penulisan indikator soal yang benarnya itu kayak gimana ya, Ibu? Siswanya disebutkan sebetulnya, siswanya harusnya disebutkan. Yang tadi contohnya ada yang nggak pakai ya? Oke, coba saya share screen lagi ya. Oke, ini. Siswa dapat menguraikan masalah, mana yang atas ya? Boleh gini, oh ya. Jadi siswanya harusnya ada di satu kali nyebutin nggak apa-apa. Nah ini ya maksudnya. Ini ya. Tiba-tiba menganalisis kok nggak ada siswanya gitu, maksud Anda? Ya, iya Ibu. Harusnya ada, ya, harusnya ada. Jadi kalau tidak mau mengulang-ulang di indikator soal nanti dipakai garis di sini siswa titik 2 gitu, menafsirkan soal-soal, jadi nulis siswanya satu kali saja, ya. Idealnya harus ditulis terus, harus ada. Tapi kalau nggak mau nulis itu satu kali saja siswa menafsirkan faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi berdasarkan persamaan reaksi yang disajikan, gitu ya. Idealnya harus. Atau di awal aja. Betul ya. Jadi pertanyaan tadi harus. Tapi ada juga sih beberapa, nggak usah lah, udah tahu kan ini indikator soalnya buat siswa. Iya sih, tapinya formalnya ya harus ya. Coba saya lihat yang lain lagi, punya siapa ini. Jadi itu kalau di nanti di ujian akhir semester ya, UTS UAS itu yang begini bisa keluar. Jadi kalau Anda sudah belajar dulu sekarang itu akan memudahkan nanti dalam, jadi tugas yang ditugaskan, yang diajarkan itulah nanti yang menjadi keluar di ujian, tentu dengan bentuk yang berbeda ya, perintah yang berbeda tetapi ininya sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Diana udah ya tadi terjawab ya? Iya sudah Ibu, terima kasih banyak. Ya sama-sama. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Putranya kemana ini? Yang belum nanya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya anggap bahwa Anda sudah paham tentang bab ini. Oh ya, saya ingin mengkritisi juga ini kalau pilihan berganda, ya. Pilihan berganda itu harus mengikuti aturan kriteria dari penulisan soal pilihan berganda. Saya skim tadi pagi kemarin, itu yang menuliskan soal pilihan berganda itu masih ada yang ini kan
Anda coba nanti di buku lihat di lembar telaah butir soal bentuk pilihan berganda. Kalau nggak salah di PowerPoint saya sudah ada nggak itu kriteria pilihan berganda? Kemarin sudah saya jelaskan belum? Kriteria penulisan soal pilihan berganda. Udah ya. Tapi kenapa masih ada yang kemarin ada yang keliru? Bentar. Pertemuan penulisan soal. Oh ya, untuk penulisan soal kan saya mintakan Anda langsung ke ini ya, ke mana? Baca di buku. Oke, saya akan share screen yang ininya lampirannya ya. Di lampiran di buku saya itu, sebentar. Bentar ya, di halaman terakhir, di lampiran. Belum share screen ya saya. Oh ya, ini. Oke. Saya share screen ya sekarang ya. Oke, Anda nanti lihat di halaman terakhir di buku evaluasi pembelajaran. Nah, ini ada lembar telaah konstruksi butir soal pilihan berganda. Ya, ini bisa kelihatan ya share screen-nya ya. Jadi aspek yang ditelaah ini adalah kriteria penulisan dari soal pilihan berganda. Jadi butir-butir soal harus sesuai dengan indikator. Jadi indikator yang Anda tuliskan itu harus sesuai mengukur dibuat butir soalnya sesuai dengan indikator. Jadi kalau misalkan indikatornya siswa dapat menganalisis berdasarkan bla bla bla, tapi pertanyaannya ternyata tidak mencerminkan itu. Nanti ini kan nomor soal 1 2 3 nanti dipampang ke sana ya sampai ke soal yang Anda buat. Ini sampai 10 karena ini pilihan berganda. Kalau tidak sesuai tinggal dikali, di crash ya, disilang. Kemudian hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Ini karena Anda harus satu kunci jawaban yang benar kalau pilihan berganda. Kemudian isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran. Nah, tujuan pengukurannya ini apa? Karena ini Anda diminta untuk tes setiap KD ya, setiap kompetensi dasar, maka tujuan pengukurannya ini biasanya tes formatif ya. Jadi tes per bab. Kemudian isi materi sesuai dengan jenjang, jenis sekolah dan tingkatan kelas ya. Ini kalau sudah ada KD-nya itu harus sesuai dengan ini. Kemudian pilihan benar-benar berfungsi. Jika pilihan merupakan hasil perhitungan, maka pengecoh berupa pilihan yang salah atau rumus atau salah hitung. Nah, ini maksudnya begini. Jadi kalau kita membuat option itu harus yang mirip-mirip supaya berfungsi. Jangan terlalu kontras, ya. Misalkan gini, kalau kita menanyakan tentang, ini contoh yang paling mudah saja. Apakah alat pengukur suhu adalah, misalkan kan termometer ya. Jadi nanti yang dimasukkan ke situnya semua yang berakhiran R gitu. Termometer, barometer, piknometer ya. Terus apalagi ya, spirometer. Jadi jangan sampai tiba-tiba muncul pipet tetes misalkan begitu. Kan itu terlalu kontras. Jadi tidak boleh ada pilihan yang terlalu kontras, tentu tidak akan berfungsi. Jadi yang namanya option, pilihan jawaban, itu harus bisa menjebak, bukan menjebak. Orang yang tidak benar-benar belajar, dia akan cenderung memilih pilihan jawaban tersebut. Jadi fungsi dari option A, B, C, D, E itu, kalau yang tidak benar-benar belajar, dia tidak akan memilih
yang ini. Jadi aspek tebakannya itu bisa apa namanya yang benar ya. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai siswa itu bisa menebak, ah kalau itu mah udah pasti salah, nggak akan dipilih. Jadi harus betul-betul mirip gitu ya. Nah kalau itu berupa pilihannya hitungan, angka. Nah, angka ini misalnya angka yang benarnya itu 5, misalkan PH sama dengan 5. Maka Anda harus memilih angka bukan berurutan 5, 6, 7, 8 kalau itu hasil hitungan. Tetapi pilih angka yang mungkin kalau dia operasi hitungnya salah. Misalkan harusnya 2 kali 2 kali 3 itu 4 misalkan ya. Nanti jawabannya 2 kali 3 6 kok jadi 4. 2 kali 3 6. Nah ternyata dia salah operasi, jadi 2/3. Maka pilihan yang salahnya itu harus yang 2/3. Jadi jangan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka diurut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6-nya ini akan ketebak. Tapi kalau Anda masukkan angkanya yang memungkinkan operasi salah 2/3, 3/2 gitu ya, itu dia oh iya ini tuh dibagi apa dikali. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan menghitung pH larutan penyangga, kunci jawabannya itu adalah yang misalkan 4. Nah, yang salahnya apa? Yang terbalik menggunakan rumus. Yang terbalik menggunakan rumus atau lupa memasukkan harga KA. Atau harga KA-nya belum belum di logaritmakan seperti itu ya. Jadi itu supaya pilihan itu benar-benar berfungsi. Kemudian pokok butir soal harus dirumuskan dengan jelas. Kalimatnya tuh harus jelas gitu, jangan pabaliut. Nah, pokok butir soal ini kan tadi ada wacana, ada gambar ya. Kalau ada wacana itu nggak boleh terlalu panjang ya, sampai misalkan wacananya itu sampai 8 baris. Pertanyaannya di bawahnya simpel. Jadi jangan sampai menghabiskan waktu siswa itu membaca baris sampai 8 baris. Paling banyak tuh 4 baris saja, 4 baris gitu ya. Jadi kalau sampai terlalu banyak begitu wacananya, apalagi misalkan mengulang-ulang kalimat, nah itu jadi habis waktunya hanya untuk membaca, padahal pertanyaannya itu berbeda. Dan wacana itu harus berfungsi ya. Jadi jangan sampai begini, ini wacana dipampangkan tetapi dia bisa menjawab tanpa adanya wacana. Jadi kalau dipampangkan ada wacana, ada gambar, tapi dia sebetulnya yang menjawab tanpa gambar juga bisa. Jadi soalnya bukan lagi soal yang tadi yang diharapkan sesuai dengan indikator ya, tapi soal itu sebetulnya bisa jawab dengan cara dia mengingat. Nah ini jangan sampai salah, karena ada juga beberapa bentuk soal seperti itu. Jadi dari segi aspek konstruksi menjadi salah. Kemudian rumusan butir soal dan pilihan dirumuskan dengan tegas. Makanya bahasa Indonesianya harus baik ya. Subjek, predikat, objek itu harus jelas ya. Kemudian pokok butir soal tidak memberikan petunjuk atau mengarah kepada pilihan jawaban yang benar ya. Jadi jangan sampai siswa itu kok di buku butir soal di pokok butir soal itu di pernyataannya itu sudah ada sebenarnya kunci jawabannya di situ ya. Oh ini nanti terlalu. Kemudian tidak boleh mengandung pernyataan negatif ganda. Nah, ganda. Jadi jangan pakai kata tidak, sudah pada kata tidak kecuali kayak gitu ya. Itu harus dihindarkan. Jadi harus pernyataannya itu positif. Dan kalau menggunakan kata negatif harus digaris bawahi atau dicetak lain. Saya sangat tidak menyarankan sebuah soal misalkan pertanyaan kecuali titik-titik. Nah itu kok kecuali itu sebetulnya nggak boleh ya. Jangan pakai kata kecuali ini nggak bisa kayak gitu ya. Karena jadi dia memilih yang salah di antara 4 jawaban yang benar. Misalkan kalau itu 5, dia memilih 4, dia memilih yang salah di antara 4 jawaban yang benar. Itu sebenarnya tidak bagus ya. Jadi jangan hindarkan soal yang dia kecuali. Atau misalkan
A jawabannya misalkan kucing, B anjing, C harimau, D jawaban di atas tidak ada yang benar, D semua jawaban benar. Nggak boleh kayak gitu. Berarti opsinya cuma 3 ya. Jadi apa? Jawaban di atas semua benar nggak bisa begitu ya. Ada juga bisa seperti ini. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, Anda buat pernyataan, 4 pernyataan atau 5 pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri konsep tersebut. 1, ini, 2, ini. Tapi ada 1 yang salah atau 2 yang salah. 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawahnya, pernyataan yang benar terkait dengan ini adalah A, 1 dan 2, 1 dan 3. Anda lihat waktu saya bikin soal pilihan berganda di filsafat dan sejarah kimia, itu kan banyak yang soal kayak gitu. A, 1 dan 3, B, 2 dan 4, C, 4, D, semua benar. Dari 1, 2, 3, 4 benar. Nah, lebih baik begitu soalnya itu, optionnya. Jadi, buat dulu pernyataan-pernyataan yang mendukung dan yang tidak mendukung jawaban. Kemudian dia suruh milih. Daripada Anda menulis tadi kecuali, nah daripada begitu mending pakai sistem seperti itu ya untuk option jawaban. Jadi 1 A, 1, 3, B, 2, 4, C, 1, 2, 3. Berarti 3 pernyataan di atas itu mendukung pertanyaan merupakan jawabannya. Atau D, 4, berarti yang benar cuma nomor 4. Jadi itu salah satu cara untuk membuat option seperti itu ya. Daripada Anda menggunakan kata kecuali atau seperti tadi A, kucing, B, anjing, D, harimau. D-nya jawaban di atas tidak ada yang benar. E-nya semua benar. Nah, nggak bisa begitu. Jadi harus kalau mau jawabannya angka. Kemudian ini, nah ini supaya tadi menghasilkan pilihan jawaban yang homogen ya. Jadi kalau tadi kan tidak homogen, kalau tadinya nyebutin nama-nama binatang, terus di situnya ada yang bukan nama binatang. Kemudian hindari alternatif jawaban seluruh jawaban di atas benar atau 1 jawaban di atas yang benar. Nah, yang tadi yang saya maksudkan. Jadi kalau sistem tadi dipampang dulu, jawabannya 1, 2, 3, 4, kemudian di optionnya mana pernyataan yang benar tentang ini A, 1, 2, 3, kemudian D, itu nggak apa-apa kalau begitu. Kemudian panjang alternatif pilihan jawaban harus relatif sama. Jadi jangan sampai begini, option A, B, C, D itu pendek-pendek, pas yang E panjang sekali. Kalau Anda mendapatkan soal kayak begitu, itu ternyata yang jawaban panjang yang benar. Akhirnya semua orang tahu, oh yang jawaban panjang. Jadi sebetulnya menebak saja, itu kadang-kadang di soal-soal yang soal sosial itu seperti itu. Saya dulu, zaman dulu, mungkin sekarang mah nggak ada. Jadi yang jawabannya yang mana yang benar, yang panjang paling banyak, atau jawaban yang paling pendek, bisa seperti itu ya. Jadi kalau bikin jawaban, option, kalau 1 baris semua harus sama. Kalau hanya 3 kata semua. Kalau 4 kata, jangan ada yang 3 kata, ada 1 kata, terus ada yang panjang sekali. Nah itu namanya pilihan jawabannya tidak sama. Kemudian pilihan jawaban dalam angka atau waktu diurutkan. Jadi dari yang terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar ya. Ini baru berpengaruh kalau ujiannya ujian ujian offline. Tapi kalau ujian online enggak. Kalau ujian online kan saya sudah ngurutkan jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ujian online nanti diacak lagi oleh sistem. Bisa saja di 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi ini ada pengecualian ketika ujiannya online. Biasanya opsinya diminta apakah mau diacak atau tidak di sistemnya seperti itu. Kemudian wacana gambar atau grafik benar-benar berfungsi. Nah, tadi yang saya jelaskan, jangan ada wacana, gambar, grafik, hanya hiasan saja. Sebetulnya kalau kalau menjawab soal itu tidak usah pakai gambar, dia bisa terjawab. Nah, itu yang menyebabkan grafik dan gambar tidak berfungsi. Kemudian antar butir tidak tergantung sama-sama, satu sama lain. Jadi kalau di dalam pilihan berganda nggak boleh ada pertanyaan
nomor satunya begini, berdasarkan jawaban nomor satu, nah itu nggak boleh. Atau dengan menggunakan data nomor satu, atau dengan, itu nggak boleh. Tapi kalau di uraian kalau ada poin seperti itu memungkinkan kalau uraian. Kalau pilihan berganda tidak boleh. Tetapi kalau di uraian, kalau ada yang seperti itu, maka pakainya uraian terstruktur. Jadi satu gambar digunakan untuk anak pertanyaan yang lain. Jadi berikan satu gambar, misalnya gambar. Terus pertanyaannya ada berangsur, misalkan A. Berdasarkan gambar di atas, tentukan apa gitu. Kemudian B, jelaskan mengapa Anda menentukan gambar tersebut. C, kemudian tuliskan persamaan reaksinya. Berarti di nomor tersebut A, B, C itu tergantung pada pokok pertanyaan di satu nomor, tetapi pertanyaannya A pakai A, B, C gitu ya. Ada A, B, C seperti itu. Kemudian, nah itu tapi kalau di pilihan berganda itu tidak memungkinkan. Nah, yang harus diperhatikan juga aspek bahasa. Jadi harus komunikatif kalimatnya. Jadi tidak boleh pakai bahasa daerah atau bahasa yang ambigu, yang meragukan ya. Kemudian bahasanya harus baik dan benar, kemudian rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jadi ketika Anda menulis soal, minta temannya untuk membaca. Kalau kamu baca soal ini, apa yang kamu tafsirkan? Saya tuh nanya apa? Kalau temennya aja udah bingung, ini pas sebenarnya nanya tuh mau kemana? Mau yang ditanya A apa ditanya B? Nah berarti itu kalimatnya itu menimbulkan salah pengertian ya. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan bahasa lokal ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa yang nggak boleh ya. Jadi begitu. Kemudian rumusan butir soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan siswa. Ya jangan ada unsur bullying, misalkan si kurus, si gemuk, si pendek, ya si jelek, nggak boleh. Kita kebetulan kimia kita tidak ke arah sana gitu ya. Tetapi kalau pakai nama juga nama orang, nama yang umum. Jadi jangan nama yang mengandung muatan politis tertentu gitu, itu nggak boleh ya. Atau unsur sara itu tidak boleh ya. Baik dalam pelajaran apapun itu tidak boleh ada kita membuat soal, rumusan butir soal yang mengandung ketersinggungan terhadap perasaan ya. Dan mengandung kata-kata yang sara gitu ya, sara suku, ras dan agama ya, sara itu. Terus juga hoax juga nggak boleh. Ternyata si datanya itu kalau datanya sih bisa data hoax, bukan data. Jadi kalau memang data itu karangan dalam suatu percobaan, nah itu karangan berarti bisa percobaan apa. Tetapi soal yang paling baik itu memang ketika datanya itu berdasarkan data eksperimen. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka tidak boleh disebutkan berdasarkan percobaan A di laboratorium, nggak usah disebutkan. Jadi pakai keterangan tempat dan nama yang bukan anonim, yang umum gitu ya, nggak usah nyebutin siswa pendidikan kimia, prodi pendidikan kimia, bla bla bla. Kan itu namanya misalkan Aulia melakukan percobaan, Aulia siswa pendidikan kimia, nggak usah kayak begitu. Kan nanti hoax gitu ya. Aulia ternyata tidak melakukan percobaan soalnya karena daring terus, gitu ya. Oke, nah untuk butir uraian kita ingin tahu seberapa ini sebetulnya yang saya jelaskan ini adalah untuk self assessment juga pada Anda yang membuat soal. Nah, jadi sebelum nanti dikumpulkan boleh self assessment lagi, saling memeriksa dulu antar anggota kelompok. Ini kayaknya ini masih menimbulkan penafsiran ganda, yuk kita perbaiki dulu gitu ya. Saya harapkan itu Anda self assessment, peer assessment antar teman dulu satu kelompok itu dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria ini ya. Kalau misalkan itu nanti saya share lah ini ya, kriteria ini saya inginkan di in-house untuk mempermudah ini supaya bukunya nggak dicoret-coret juga ya, supaya Anda nggak buat lagi. Oke, jadi kita lanjut ke tes uraian sekarang.
Sama ya, tes uraian tuh butir-butir soal harus sesuai dengan indikator. Nanti periksa dulu sebelum nanti disubmit ya. Kemudian batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan jelas. Jadi kalau batasan pertanyaan dan jawabannya tidak jelas, itu nanti menjadi uraian terbuka. Jadi harus jelas apa yang ingin dijawab dari siswa. Misalkan tuliskan persamaan reaksi tentang apa ya. Kemudian kan kalau udah ada gambar sih bisa membatasi jawaban. Jadi jangan begini. Jelaskanlah, bukan jelaskan. Kalau uraian kalau uraian luas, bagaimanakah pendapat Anda tentang bagaimanakah pendapat Anda tentang terjadinya COVID-19 misalkan, seperti itu ya, itu luas sekali. Jadi jawaban yang diharapkannya itu banyak. Jadi saya mau menulisnya sebagai orang yang apa namanya sebagai siswa, itu mau dijawab dari segi apa, itu tidak jelas. Tapi Anda mintakan berdasarkan perspektif apa, bagaimana pendapat Anda tentang ini, atau berdasarkan berdasarkan ikatan kimia misalkan, berdasarkan konsep ikatan kimia, bahan bakar apakah yang akan menghasilkan efisiensi, akan menghasilkan energi lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Berarti ada perspektif pandangan. Tapi kalau bahan bakar manakah yang akan menghasilkan energi, tinjauannya dari mana? Berdasarkan ikatan kimia atau berdasarkan apa? Atau berdasarkan tadi apa, entalpi reaksi atau apa? Jadi harus pertanyaan dan jawaban yang itu diharapkan jelas ada, supaya tidak terlalu luas. Karena kalau terlalu luas kita bertanya, maka susah juga untuk menentukan kriteria penilaian. Susah juga menentukan jawaban yang benarnya yang mana. Karena orang bisa berpendapat beda-beda, gitu ya. Kemudian isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran, ya ini ya sama seperti itu. Kemudian aspek konstruksi, rumusan kalimat dalam bentuk kalimat tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Jadi kalau bertanya, ini tuh bertanya atau perintah. Jadi harus jelas, kalau bertanya berarti pakai tanda tanya dan kalimat tanya. Apakah, bagaimana, mengapa. Kalau perintah, tuliskan, ya gitu. Tuliskanlah, dan harus disertai dengan tanda baca yang jelas. Ya, jangan kalimat perintah, tanda bacanya tanda tanya. Kemudian ada petunjuk yang jelas cara mengerjakan dan menyelesaikan butir soal. Jadi kalau soalnya itu secara offline tertulis, sertakan di situ juga scoring ya. Jadi kalau dia scoring ya. Kalau soal ini tuh skornya berapa maksimal? Dia bisa. Kemudian ininya apa, jawaban yang dituntutnya itu misalkan jelaskan 4 alasan mengapa bla bla. Oh ada 4 alasan, tapi kalau jelaskan alasan, sebetulnya alasannya bisa banyak, ada 5 misalkan, tapi Anda harus berikan batasan yang tegas. Dari 5 alasan yang memungkinkan untuk menjelaskan itu berapa alasan yang perlu dia sampaikan. Bisa jelaskan 3 alasan yang menyebabkan terjadinya bla bla bla. Seperti itu ya. Jadi itu ada ininya, ada petunjuknya. Kemudian untuk menyelesaikan butir soal ini apakah harus berurutan atau tidak? Kalau saya biasanya kalau soal uraian kerjakan secara berurutan. Ya, soal uraian itu harus dikerjakan berurutan. Karena kalau tidak berurutan itu akan menyulitkan pemeriksaan. Si A dengan si B mulainya beda. Si A 3 dulu, nomor 3. Kemudian si B nomor 1. Si C nomor 4. Kalau meriksa, kalau soal uraian diperiksa, itu harus paralel. Soal nomor 1 dulu memeriksa soal nomor 1. Karena jawaban di kepala nomor 1. Nomor 1 dulu diperiksa. Baru nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau diacak, ini nanti yang memeriksa
muter. Ini nomor berapa ini? 3. Jadi supaya memudahkan pemeriksaan itu berurutan, soal itu harus dikerjakan 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Kemudian ada pedoman penskoran tadi ya, pedoman penskoran yaitu kriteria penilaiannya yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau pedoman penskoran skornya berapa, untuk mendapatkan skor itu bagaimana, itu namanya kriteria penilaian ya. Tapi seringkali disebutkannya sama, bagaimana pedoman penskorannya. Tapi ada juga kata-kata yang lain, rubrik penilaiannya mana, sama maksudnya ya. Rubrik penilaian, pedoman penskoran, kriteria penilaian maksudnya sama. Kemudian tabel grafik diagram kasus yang sejenisnya harus bermakna, jelas keterangannya atau ada hubungannya dengan masalah yang ditanyakan. Hati-hati kalau bikin grafik, tabel, itu harus ada keterangannya. Tabel, judul tabelnya apa, ya kemudian kolom ini menunjukkan apa, baris ini menunjukkan apa, kemudian kalau diagram atau grafik harus jelas sumbu X, sumbu Y itu tentang apa ya. Kemudian kalau diagram itu gambar ya, gambar itu keterangannya harus jelas. Nggak usah menyisipkan gambar kalau gambar itu tidak membantu, bukan untuk tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Kemudian butir soal-soal tidak tergantung pada butir soal sebelumnya. Sama ya, nomor 1 dengan nomor 2 itu. Nah, tadi kalau ada yang bergantung bagaimana? Ya, dibuatlah uraian terstruktur 2A, B, C, D. Jadi, soal nomor 2A menjadi kunci untuk B, 2B. Untuk kunci menjadi 2C. Nggak apa-apa kalau begitu, karena itu masih dalam satu soal. Soal seperti itu dinamakan soal uraian terstruktur. Anda boleh gunakan soal uraian terstruktur untuk tugas ini atau hanya uraian terbatas. Tapi jangan uraian singkat. Kalau uraian singkat itu jawabannya cuma 1. Itu sama dengan soal-soal hafalan sebetulnya ya. Singkat. Jadi jawabannya cuma 1. Jadi soal uraiannya ya. Oke, kemudian aspek bahasa sama, rumusan kalimat harus komunikatif, kemudian kalimat menggunakan bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan jenis bahasanya, kemudian rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda, menggunakan bahasa kata yang umum, bukan bahasa lokal ya, kemudian rumusan butiran soal, tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung siswa, ya, antar soal tidak bergantung sama siswa. Jadi sama bawahnya ya. Jadi Anda gunakan nanti ini sebagai self assessment. Apakah konstruksi soal yang Anda buat itu sudah minimal memenuhi standar ini ya. Seperti itu. Oke. Nanti ini saya share ya, sepertinya ada di buku. Tapi supaya memudahkan nanti saya share di InNotes. Kira itu ya tambahan dari hari ini. Kalau ada pertanyaan sebelum ditutup boleh. Sekarang udah jam 11 ya. Silakan. Oke, ada yang mau tanya atau sudah cukup? Halo? Sepertinya cukup, Ibu. Sepertinya sudah cukup, Bu. Halo, saya ngomong tadi pada ngedengerin kan ya? Ngedengerin, Ibu. Dengerin, Bu. Soalnya tuh kalau itu begini pada diem aja gitu ya. Jadi saya rada ini gitu. Oke. Jadi itu ya sebagai tambahan. Jadi nanti kalau Anda buat soal, ya nanti saya akan tambah waktu untuk penyelesaian soal supaya Anda punya kesempatan juga untuk memeriksa kembali 3 hari lah ya. Oke, hari Jumat saya tutup nanti tugasnya. Nanti malam ya. Saya tutup nanti malam tugasnya. Kemudian nanti minggu depan kita bahas sedikit dan via Zoom juga insya Allah ya. Kalau tidak ada halangan kita pertemuan via Zoom. Kalaupun tidak, nanti saya share videonya. Tapi tentu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, silakan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda semua untuk memperbaiki tugas-tugas Anda.
Saya berharap Anda itu mendapatkan tugas bukan menjadi sebuah beban, ya, sebuah beban dan hanya dikerjakan hanya sebatas menggugurkan tugas. Karena apa? Karena sebetulnya evaluasi pembelajaran ini kemampuan yang Anda peroleh dari mata kuliah ini tidak hanya untuk hari ini, tetapi nanti digunakan ke depan ke mata kuliah yang lain, mata kuliah terus sampai ke ke penyelesaian skripsi Anda, sampai kepada Anda PPL, micro teaching, itu semua masih dibawa terus ya, digunakan. Jadi kalau Anda tidak punya kemampuan untuk menganalisis soal, membuat soal, itu nanti akan menyulitkan Anda pada saat Anda akan menyelesaikan tugas-tugas berikutnya, ya. Saya kira itu, jadi mudah-mudahan nanti selalu diasah terus kemampuannya melalui tugas-tugas, jangan ragu untuk bertanya untuk kedepannya. Saya cukupkan sekian saja, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan semua sehat ya dimanapun berada dan tetap semangat untuk menjalankan kuliah daring. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya akan saya share juga nanti di in-house ya. Saya tutup saja end meeting for all ya. Mangga sadayana. Terima kasih.